Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah hukum dasar kimia. Dalam kimia, tentunya nanti kita akan menghitung jumlah zat yang bereaksi ataupun akan menghitung berapa hasil reaksi. Nah, dalam hal ini, reaksi kimia baik yang dilakukan di laboratorium ataupun di industri tentunya memerlukan penghitungan yang akurat. Acuan yang digunakan untuk penghitungan kimia itulah yang akan kita bahas dalam hukum dasar kimia. Yang pertama nanti adalah hukum kekekalan massa. Yang ini disampaikan atau dikemukakan oleh Lavoisier. Pada tahun 1789, Lavoisier ini memanaskan logam raksa. Logam raksa ini di dalam ruang tertutup. Lamanya adalah 12 hari. Kemudian dia menghitung perubahan volume udara dalam ruang tersebut. Ternyata bahwa logam raksa tersebut bereaksi dengan udara atau dengan oksigen. Selanjutnya, Lavoisier ini melakukan percobaan lagi, yaitu dengan menggunakan 530 gram raksa yang dibakar dalam ruang tertutup. Ternyata setelah reaksi selesai, didapatkan senyawa yang terbentuk itu adalah berupa 572 gram raksa 2 oksida dan menyebabkan udara dalam tabung tersebut berkurang sebesar 42 gram. Jadi dalam hal ini kita pertegas kembali bahwa Lavoisier ini dia membakar raksa dalam ruang tertutup, di mana tentu kalau dalam ruang tertutup masih ada udara. Ternyata hasilnya adalah 572 gram raksa 2 oksida. Dan udara yang di dalam itu ternyata berkurang sebanyak 42 gram. Atau secara sederhana kita bisa menulis raksanya tadi adalah 530 gram. Oksigennya adalah 42. Ini 572 gram. Apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan yang dilakukan ini? Bahwa ternyata jika reaksi kimia dilakukan di ruangan yang tertutup, maka zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi inilah yang disebut sebenarnya dengan hukum kekekalan massa. Dimana kalau kita tegaskan kembali, zat sebelum reaksi adalah raksanya 530 tambah dengan 42 berarti adalah jumlahnya 572. Nah, di sini pun juga dihasilkan 572 gram. Dengan demikian, maka massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi
dalam ruang tertutup itu adalah sama. Itulah yang kita kenal sekarang dengan hukum kekekalan massa. Contoh, dalam tabung tertutup itu ditimbang 32 gram serbuk belerang dan 63 gram serbuk tembaga. Setelah dicampur lalu dipanaskan dan reaksi berjalan sempurna, sehingga nanti akan terbentuk senyawa tembaga 2 sulfida. Berapa gram zat baru tersebut sesuai dengan hukum yang pertama tadi, yaitu hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Lavoisier. Itu dikatakan bahwa jika dalam ruang tertutup, maka massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Maka dengan demikian, kalau di sini yang bereaksi itu adalah 32 gram belerang, kemudian bereaksi dengan 63 gram tembaga, tentunya nanti akan menghasilkan 63 ditambah 32 gram. Berarti 95 gram tembaga 2 sulfida. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa massanya sebelum dan jumlah ini ternyata di sini jumlahnya adalah 95. Tentunya juga massa yang dihasilkan atau massa yang terbentuk juga mesti ini adalah sama. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Pada tahun 1799 Joseph Louis Proust itu melakukan percobaan, di mana melalui percobaannya tembaga 2 karbonat, baik itu yang berasal dari alam maupun yang berasal dari sintetis, itu mempunyai susunan yang tetap. Nah, dari situ Proust menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa itu adalah tertentu dan tetap. Apa artinya? Kalau senyawanya sama, maka mestinya perbandingan massanya juga akan sama. Contoh, air. Mungkin air ada yang berasal dari pump, ada yang berasal dari sumur, ataupun air yang berasal dari gletser. Kalau namanya sama air, maka unsur penyusunnya mesti sama. Mungkin kalau kita mengenal bahwa sekarang bahwa air itu terdiri dari H dan O, maka perbandingan massa unsur H dan O itu adalah tetap. Contoh untuk membuktikan hukum Proust. Hasil analisis beberapa garam dari berbagai sumber, diantaranya di sini adalah ini asal garamnya, massa garamnya, ini massa natriumnya. Yang pertama adalah dari Indramayu, massa garamnya adalah 2 gram, massa natriumnya adalah 0,786 gram. Tentu, seperti yang kita tahu, berapakah massa klornya? Nah, untuk membentuk garam sebenarnya adalah, itu pembentuknya adalah natrium dan klorin. Nah, inilah yang membentuk garam. Dalam hal ini adalah garam dapur yang kita kenal, atau natrium klorida. Dengan demikian, maka
Kalau massa garamnya diketahui seperti ini adalah 2 gram, natriumnya diketahui 0,786 gram, tentunya massa klor 2 kurang 0,786. Dan massa klor tentunya adalah 1,214 gram. Dengan cara yang sama kita dapatkan tentunya massa klor untuk yang data yang kedua adalah 1,5 kurang 0,59. 0,91. Dan garam yang ketiga tentunya massa klornya adalah 2,5 kurang 0,983, yaitu 1,517 gram. Dari data ini kita akan melihat bagaimana perbandingan antara massa natrium berbanding klor. Tentu sesuai dengan angka ini. Seperti yang kita lihat sekarang, berarti massa natrium berbanding klor tentunya adalah 0,786 berbanding 1,214. Untuk data yang kedua, 0,59 berbanding 0,91. Data yang ketiga tentunya adalah 0,983 berbanding 1,517. Nah, kalau kita lihat angkanya di sini tentu agak sulit untuk secara langsung kita membandingkan. Bagaimana caranya? Kita lihatkan dengan salah satu contoh saja yang dari Indramayu. Data pertama. Caranya adalah kita membagi dengan angka yang lebih kecil. Kita bandingkan 0,786, 1,214. Mana yang lebih kecil? Tentu adalah 0,786. Maka kita harus bagi dengan 0,786. Kita tulis dulu 1,214. Nah, ini kita bagi tadi dengan angka yang lebih kecil. Tentu adalah tadi 0,786. Ini dibagi dengan 0,786. Kita harus membaginya dengan angka yang lebih kecil. Tentu dengan angka yang sama. Sehingga dengan demikian, kalau ini karena 7,86, karena 0,786 bagi 0,786 tentu adalah 1. Sementara kalau 1,214 bagi 0,786, 1,54. Ini untuk data yang pertama. Bagaimana dengan data yang kedua? Caranya persis sama, yaitu membandingkan 0,59 berbanding 0,91. Kita lihat angkanya, manakah yang lebih kecil? Tentu yang lebih kecil adalah 0,59. Dengan demikian, ini kita sama-sama bagi dengan angka yang sama, 0,59. Ini juga kita bagi dengan 0,59. Dengan demikian, tentu ini pasti 1 karena pembagiannya adalah angka yang sama. Ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 1,54. Dengan demikian, garam yang berasal dari tempat yang kedua, perbandingannya juga adalah sama. Nantinya, Anda juga bisa hitung untuk yang ketiga. Ini menjadi tugas Anda. Anda tinggal buktikan nanti bahwa perbandingan ini 0,983 berbanding 1,517 itu mestinya adalah 1 berbanding 1,54. Nah, tadi kita disuruh untuk membuktikan bahwa ini sesuai dengan hukum Pros. Sesuai dengan hukum Pros, bahwa hukum Pros itu menyatakan tentang hukum perbandingan tetap. Maka kita lihat di sini bahwa
perbandingan antara natrium dan klorin itu adalah 1:4. Data kedua juga menunjukkan angka yang sama. Dan nanti Anda tinggal buktikan untuk angka yang ketiga. Jadi jelas bahwa kita sudah bisa membuktikan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen membentuk air itu adalah 1:8. Hitung massa air atau H2O yang terbentuk dan hidrogen atau oksigen yang masih bersisa jika ada. Yang pertama, diketahui bahwa hidrogennya adalah 1, oksigennya 8. Melihat angka ini jelas bahwa ini sama persis dengan angka yang ada. Dengan demikian, maka tentu dia akan membentuk air. Masanya adalah 9. 1 tambah 8. Sesuai dengan hukum kekekalan massa. Sekarang yang kedua. Di sini hidrogennya 2. Oksigennya 8. Padahal yang kita butuhkan itu hidrogennya itu hanya 1. Oksigennya tetap 8. Berarti dengan demikian maka hidrogen masih bersisa 1. Yang kita gunakan adalah hanya 1 gram. Berarti sisanya nanti hidrogen itu adalah 1 gram. Tentu kalau yang terbentuknya adalah, karena di sini yang bereaksi adalah 1 gram, ini oksigennya 8 gram, ini tetap 9 gram. Yang berikutnya, datanya adalah hidrogennya 1, oksigennya 10. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa perbandingannya adalah 1:8. Berarti kalau hidrogennya 1, oksigennya tetap 8. Padahal yang tersedia 10. Berarti dengan demikian maka oksigennya bersisa 2 gram. Sedangkan berapa yang terbentuk? Tentu yang terbentuk karena dia bereaksinya hanya 8 sesuai dengan perbandingannya, berarti di sini juga menghasilkan 9 gram air. Selanjutnya, data yang keempat. Hidrogennya 3, oksigennya 8. Perbandingannya adalah 1:8. Berarti dengan demikian, maka oksigennya 8, hidrogennya adalah 1. Berarti nanti di sini akan bersisa 2 gram hidrogen. Berapa yang terbentuk? Karena di sini yang bereaksi hanya 1, di sini 8, 1 tambah 8 tetap 9. Kenapa di sini ada yang hidrogen dan ada oksigen yang berlebih? Sesuai dengan hukum perbandingan tetap, bahwa kalau air itu perbandingannya mesti 1:8. Dengan demikian, maka hidrogen dan oksigen akan selalu 1:8. Dari kalau ada hidrogennya di sini 2, maka dia akan bersisa 1 dan seterusnya. Yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda atau dikenal dengan hukum Dalton. Hukum Dalton itu berkaitan dengan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Misalnya CO dan CO2. Dapat kita lihat di sini bahwa unsurnya sama-sama C di sini, tetapi ini mengikat 1 buah O dan ini mengikat 2 buah O. Makanya ini berkaitan dengan hukum perbandingan berganda. Jadi unsur C dalam hal ini mampu untuk mengikat 1 O, di sisi yang lain untuk contoh yang kedua berikatan dengan 2 buah O. Menurut Dalton, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa itu adalah sama, tentu kalau di sini karena C-nya 1 sama-sama 1, berarti C
C lah yang dimaksud di sini. Maka perbandingan unsur lainnya dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hasil pengukuran Dalton dari dua buah sampel CO dan CO2, di mana massa sampel dari CO untuk yang pertama ini adalah 1 gram, massa karbon 0,43, oksigen 0,57. Maka kita akan lihat perbandingannya. Tentunya kita akan bandingkan antara massa karbon dan oksigen. Seperti biasa, cara membandingkannya adalah kita bagi dengan angka yang lebih kecil. 0,43, 0,57, tentu 0,43 lebih kecil. Berarti kedua-duanya nanti kita bagi dengan 0,43. Tentunya kalau kita hitung, ini karena membagi dengan angka yang sama pasti 1. Nah, 0,57 bagi 0,43 ini adalah hasilnya adalah 1,33. Inilah perbandingan C dan O-nya. Dengan demikian perbandingan C dan O adalah 1 berbanding 1,33. Data yang kedua, karbonnya 0,27, oksigennya 0,73. Seperti tadi juga bahwa kita bagi dengan angka yang lebih kecil, berarti 0,27 bagi berbanding 0,73 bagi, tentu ini adalah dengan membagi dengan angka yang sama, pastinya hasilnya adalah 1. 0,73 bagi 0,27 hasilnya adalah 2,66. Dengan demikian, ini sesungguhnya adalah perbandingan pada CO2. Dengan demikian, perbandingan C dan O adalah 1 berbanding 2,66. Jadi sesuai dengan hukum Dalton ini atau hukum perbandingan berganda, bahwa jika massa dari salah satu unsur itu adalah sama, perbandingan massa unsur yang lain itu adalah berbanding bilangan bulat dan sederhana. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa yang dibikin sama itu adalah unsur karbonnya. Sini sama-sama 1. Sementara kalau untuk yang O-nya adalah 1,33 berbanding 2,66. Lagi-lagi caranya adalah kita bagi dengan angka yang lebih kecil. Tentu pembaginya adalah 1,33. Sini. Ini juga bagi dengan 1,33. Sehingga dengan demikian, ini hasilnya adalah 1, ini adalah 2. Dengan demikian, kita sudah bisa membuktikan bahwa ini sesuai dengan hukum Prost tadi. Kenapa? Karena di sini 1 berbanding 2 itu adalah perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat data berikut. Ini adalah massa N, massa O, perbandingan massa atom relatif oksigen. Ini adalah rumus nyawanya. Datanya 28, 28, 28, 28, 28, berarti massa N-nya adalah tetap. Selanjutnya massa oksigen 16, 32, 48, 64, dan 80. Berarti dengan demikian maka kita lihat di sini bahwa dengan massa N yang tetap, sementara massa O-nya berubah-ubah. Berapa perbandingan massa atom relatif dari oksigen? Kita bisa lihat di sini 16 berbanding 32 berbanding 48 berbanding 64 berbanding 60. Berarti dengan demikian maka kalau kita melihat perbandingan ini seperti biasa bahwa kalau kita ingin membandingkan, bagilah dengan angka yang paling kecil. Berarti dengan demikian, semua dibagi dengan 16. Di sini, perbandingan massa atom oksigen di sini adalah tentu 16 bagi 16, 1. 32 bagi 16 adalah 2.
48 bagi 16 adalah 3, 64 bagi 16 adalah 4, dan 80 bagi 16 adalah 5. Dengan demikian, maka perbandingan oksigennya adalah 1 berbanding 2 berbanding 3 berbanding 4 berbanding 5 dengan N yang jumlahnya sama. Sehingga rumus senyawa yang terbentuk di sini adalah bentuk mulai dari N2O, N2O2, kemudian N2O3, berikutnya adalah N2O4, selanjutnya adalah N2O5. Jadi jelas bahwa kita lihat di sini bahwa N-nya di sini adalah sama. Yang merupakan kelipatan adalah unsur oksigennya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini membuktikan bahwa termasuk kepada hukum perbandingan berganda oleh Dalton. Demikianlah yang bisa kita sampaikan mengenai topik hukum dasar kimia. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.